Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan saja yang memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan di hari ini. Saya percaya itu firman Allah itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman dan pertumbuhan rohani kita. Karena itu mendengar firman itu harus diprioritaskan dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Secara khusus saya akan baca ayat 27 dan 28. Firman-Nya berkata demikian, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikat Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Demikian kebenaran firman hari ini yang mengajar dan menasihati kita upah mengikut Yesus. Saya percaya tidak sia-sia kalau kita mengikut Yesus, kalau kita melayani Dia, kalau kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Ada upah yang menanti saudara dan saya. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kalau kita mau meninggalkan segala sesuatu dan mau mengikut Yesus. Kalau kita mau mengorbankan segala sesuatu hanya karena nama Yesus dan kita akan mengikut Yesus. Ada upah, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Setidaknya ada dua upah dalam mengikut Yesus berdasarkan konteks ayat ini. Yang pertama dalam ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Itulah upah yang Yesus janjikan kepada saudara dan saya yang mau mengikut Yesus, yang mau rela meninggalkan segala sesuatu karena mengikut Yesus. Ada upah, ada berkat yang bersifat kekinian. Ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya selagi kita masih hidup di dunia ini, yaitu berkat jasmani yang saudara dan saya dapatkan. Bahkan di sini dikatakan 100 kali lipat. Jadi segala hal yang kita korbankan hanya karena kita mengikut Yesus. Apakah kita mengorbankan rumah kita, saudara kita, meninggalkan anak kita, orang tua kita, meninggalkan apa saja, dan kita mengorbankannya bagi Yesus, maka kita akan menerimanya kembali 100 kali lipat. Saya percaya Yesus yang berjanji adalah Allah yang setia dengan janjinya, yang tidak mungkin akan mengingkari janjinya. Sehingga kalau Dia berjanji akan menerima kembali 100 kali lipat, saya percaya itu ya dan amin. Pasti saudara dan saya akan peroleh, pasti saudara dan saya akan terima. Kalau saudara dan saya mau meninggalkan segala sesuatu hanya karena mengikut Yesus. Itu berarti bahwa segala jeripaya kita dalam melayani Dia, segala jeripaya kita dalam mengikut Dia, tidak pernah percuma dan tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan selalu memperhitungkannya, bahkan Dia menggaransinya dengan 100 kali lipat. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya selagi kita masih di dunia ini. Makanya saya menyebutnya sebagai berkat kekinian yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Itulah upah kalau kita mengikut Yesus. Yang kedua, bukan hanya berkat jasmani. Anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya menyebutnya ini sebagai berkat akan datang.
ataupun berkat yang bersifat eskatologis, ataupun berkat rohani, berkat spiritual yang luar biasa, yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah garansi Tuhan bagi kita sebagai pengikut Dia. Yang mau mengikut Dia, kita akan memperoleh berkat, yaitu kehidupan yang kekal. Kalau kita bicara hidup yang kekal, artinya suatu kehidupan yang tidak akan binasa, suatu kehidupan yang tidak akan memperoleh penghukuman di neraka. Karena ketika saudara dan saya mengikut Yesus, berkorban bagi Yesus, pastilah saudara dan saya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Dia. Dan oleh karena itu, saudara dan saya memperoleh berkat yang akan datang, berkat yang bersifat futuristik, berkat yang bersifat eskatologis, dan berkat itu bernama memperoleh hidup yang kekal. Dan ini berkat yang tidak ada tandingannya. Ini berkat yang tidak ada duanya. Memperoleh hidup yang kekal sama dengan artinya kita memperoleh keselamatan. Memperoleh keselamatan sama artinya dengan kita memperoleh surga ataupun masuk surga, dan itu berkat yang luar biasa. Karena Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya bahwa keselamatan jiwa kita itu jauh lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Dan kita puji Tuhan, haleluya, bahwa Yesus memberikan berkat itu kepada saudara dan saya ketika kita mau berkorban, mau merelakan, tinggalkan segala sesuatu hanya karena mengikut Yesus, hanya karena melayani Yesus, kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah berkat, itulah upah yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan upah mengikut Yesus. Tidak percuma kalau kami mengikut Engkau. Tidak percuma kalau kami berkorban untuk mengikut Engkau, untuk melayani Engkau. Karena ada upah yang Tuhan siapkan bagi kami. Ada berkat yang bersifat kekinian, 100 kali lipat janji Tuhan bagi kami. Tapi juga berkat yang akan datang, berkat yang bersifat futuristik, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Suatu berkat yang tiada taranya dan tiada duanya dalam hidup ini. Kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah, dengan berkat-berkat-Mu secara jasmani maupun berkat rohani. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.